Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PBI LS Ponorogo. Kepada yang terhormat Dewan Pengurus Pusat, kepada yang terhormat Dewan Pengurus Wilayah, kepada yang terhormat Dewan Pengurus Daerah di wilayah kabupaten masing-masing. Dengan ini kami menyatakan sikap bahwasanya satu, mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Barat untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila dan NKRI, dan berharap beliau terus membongkar kepalsuan nasab Pahlawi demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah SAW. Yang kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Muhammad Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat, dan mendesak kasus Satmesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan ke pengadilan. Yang ketiga, menolak dan menentang rencana pemerintah untuk pengangkatan Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional, karena beliau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya, DPD Ponorogo PBI LS siap merapat satu komando menunggu instruksi dari DPP Pusat PBI LS untuk selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga marwah para pejuang-pejuang Indonesia dan menjaga peradaban Indonesia dari tangan-tangan yang ada. Demikian, Assalamualaikum. Banyaknya dukungan kepada Gus Fuad Pleret ya, ini membuktikan bahwa Gus Fuad Pleret ini adalah orang baik. Iya. Dari cuplikan video yang barusan kita lihat, saudara-saudaraku, itu saudara-saudara kami dari Ponorogo, Jawa Timur, menyatakan sikap ya, mendukung Gus Fuad Pleret. Dalam rangka apa? Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari orang-orang yang di situ itu sangat berbahaya. Loh, tidak berbahaya bagaimana? Mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Bayangkan, yang mana mayoritas orang Indonesia ini beragama Islam. Ketika seseorang itu mengaku sebagai cucu Nabi, tentu sangat mudah untuk mempengaruhi. Iya, kalau pengaruhnya itu baik untuk kemaslahatan NKRI. Yang baru saja dilakukan adalah memprovokasi umat, menghasut umat, mengobarkan perang. Bayangkan, kita sebagai warga Indonesia, warga yang peduli terhadap NKRI tentunya, sebagai rumah kita bersama, apakah kita rela seumpama negeri kita yang alhamdulillah sampai detik ini
masih dalam keadaan aman-aman saja, berubah menjadi perang. Apapun alasannya, ini sudah tidak bisa dibenarkan, memprovokasi umat di negara yang aman. Emangnya mereka, si Rizik dan bolo-bolonya ini, kroco-kroconya ini, apakah tidak pernah berpikir mau menjadikan Indonesia seperti negara Timur Tengah? Nuwun sewu, tidak akan. Makanya banjir dukungan kepada Gus Fuad Pleret dan menolak Sis Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Alasannya apa? Karena tidak layak. Itu bukan asli pribumi, kelahirannya itu Hadramaut, Yaman itu. Tempat asal muasalnya Khabib Ba'alwi ini. Ibaratnya mereka tidak pernah menjadi pahlawan, tapi hari ini ketika negara Indonesia sudah mapan, mereka berebut mengusulkan tokoh mereka menjadi pahlawan nasional. Tentu ini kan iskal. Bagi yang berpikiran kritis tentu bisa menjangkaunya. Kenapa enggak dulu memproklamirkan diri menjadi pahlawan, terus melawan penjajah, terus gugur di medan perang umpamanya? Ketika Indonesia ibaratnya sudah mapan, sudah enak, nah sudah merdeka, nah ini loh yang harus diantisipasi oleh pemerintahan kita. Ini loh yang harus betul-betul diseleksi. Jangan sampai salah dalam menentukan kebijakan. Gus Fuad Pleret tidak salah. Buktinya apa? Banyak sekali dukungan-dukungan kepada beliau. Terlepas beliau itu mengatakan monyet, ya, ada istilah monyet itu, pencemaran nama baik lah, melecehkan ulama lah. Ulama yang mana? Pertanyaan seperti itu kan. Kalau ulama versinya Khabib Ba'alwi, ya mohon maaf, kami tidak pernah menganggapnya. Karena ya terkenal dobol gitu loh. Mereka selalu mengunggulkan golongan mereka saja. Saking semangatnya mengunggulkan golongan mereka, mereka tidak segan-segannya menghina golongan yang lain, termasuk kiai-kiai kami, kiai-kiai pribumi, dihina. Bahkan hinaan, cacian itu lebih ngeri lagi, bukan hanya monyet. Akan tetapi penghinaan itu lebih ke binatang yang najis seperti babi, anjing. Wah, ngeri saudara-saudaraku. Jadi kita sebagai warga negara yang baik tentu harus cerdas. Mana itu kawan, mana itu lawan, gitu loh. Jangan sampai kita salah menentukan arah. Jangan sampai kita membela lawan yang di situ itu musang berbulu ayam. Nah, nanti remuk kita. Dan Gus Fuad Pleret itulah yang berkali-kali memberikan edukasi tanpa kenal lelah, saudara-saudaraku, sehingga kita tahu, bisa membedakan mana cucu Nabi yang asli, mana yang aspal, asli pengakuannya tapi palsu dalam realitanya, kan begitu. Ini luar biasa, saudara-saudara kami dari Antiro Nusantara ini sudah menentukan sikapnya mendukung Gus Fuad Pleret dan menolak Khabib Ba'alwi dan siap menindaklanjuti ancaman provokasi ngajak perang Rizik Syihab. Kalau berani tidak usah menghasut pribumi, kalau berani sendirian, gerombolan kalian saja. Selama ini kan mereka itu
menerapkan sistem divide et impera, sistem adu domba, peninggalan kolonial. Apa gara-gara mereka datang ke Nusantara didatangkan oleh VOC kolonial yang menjajah negara kita? Lah, ini kok seumpama kita gatukkan, ini kok gatuk gitu. Ini ada apa? Oh, berarti Pak Lawi ini mau menerapkan sistem penjajahan tapi secara spiritual. Selama ini kan kita dibully oleh mereka dengan narasi-narasi yang dibangun mereka, dengan cerita-cerita halu mereka, bahwa yang paling berjasa di Nusantara adalah golongan Kabib. Yang bikin merah putih Kabib katanya, ya Idrus bin Salim Al-Jufri ini penggagas warna bendera merah putih. Faktanya tidaklah demikian, terlalu berlebihan, terlalu kelihatan punya ambisi besar gitu, terlalu memaksa seumpama mempunyai ambisi seperti itu. Jadi itulah saudara-saudaraku, pernyataan sikap dari saudara-saudara kami yang ada di Ponorogo mendukung Gus Fuad Pleret, terus menolak Sis Al-Jufri menjadi pahlawan nasional dan siap menindaklanjuti tantangan rezim mengajak perang. Kami pribumi tidak pernah diajari mencari musuh, akan tetapi apabila ketemu musuh tidak akan lari. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.